Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan halo untuk semua sahabat cerita mistis dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Langit mulai gelap saat mobil travel yang ditumpangi. Raka melintasi jalan berlumpur menuju desa. Watu tulis. Kabut turun perlahan menyelimuti sawah-sawah kosong dan pohon jati tua yang menjulang seperti sosok-sosok berjubah kelam. Sopir travel tidak banyak bicara sejak meninggalkan kota kecil tadi siang. Hanya sesekali melirik Raka lewat kaca spion. Apa betul Mas mau turun di Watu Tulis? Tanyanya dengan suara pelan saat kendaraan melewati gapura batu yang retak bertuliskan Sugeng Rawuh Watu Tulis. Iya, ada yang perlu saya selidiki di sana. Jawab Raka, tersenyum sopan. Sopir mengangguk ragu. Jangan keluar malam-malam Mas, apalagi kalau dengar suara-suara aneh dari arah barat. Itu pasti dari pabrik. Tanpa diminta, sopir membuat tanda salib kecil dengan jarinya. Meski dari logatnya Raka tahu ia bukan penganut agama Kristen. Pabrik gula Watu Tulis. Nama itu kembali terngiang-ngiang di kepala Raka bersama suara ibunya dari masa lalu, lirih, bergetar, dan penuh peringatan. Raka, jangan pernah ke pabrik itu. Jangan dekati. Dulu ibu kehilangan kakakmu di sana. Ia selalu mengira ibunya hanya delusional karena trauma masa kecil. Tapi setelah membaca arsip tua dan potongan koran dari tahun 1970-an, rasa penasaran itu tumbuh menjadi obsesi. Begitu turun dari mobil, udara dingin langsung menusuk kulit. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada anak-anak berlarian, tak ada suara ayam atau radio dari rumah-rumah penduduk. Hanya deret pintu yang terbuka sedikit, lalu menutup pelan ketika Raka melewatinya. Ia berjalan menuju rumah Bu Sarti. Satu-satunya orang yang bersedia menerima tamu luar desa. Rumah itu tua, berdinding kayu, cat mengelupas, dan atapnya tampak miring. Di beranda, Bu Sarti sudah menunggu. Tubuhnya kecil, punggung bungkuk, mata cekung, dan senyumnya terlalu tipis untuk disebut ramah. "Kamu anaknya Wulan ya?" katanya setelah menatap Raka lama. "Kamu mirip dia, tapi matamu beda, lebih keras." Raka mengangguk. "Ibu saya cerita soal desa ini, soal pabrik itu." Sst. Bu Sarti langsung menempelkan jari ke bibir. "Jangan sebut tempat itu malam-malam, kau baru datang, kau belum tahu apa-apa." Raka tidak menjawab, tapi hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu di sini yang tidak beres. Sesuatu yang mengendap seperti bau amis yang pelan-pelan naik dari tanah. Malam harinya, setelah makan malam sederhana, Raka merekam catatan di kamarnya. Hari pertama di Watu Tulis, suasananya seperti desa mati. Tidak ada listrik, hanya genset kecil di rumah Bu Sarti. Pabrik gula di ujung barat desa terlihat seperti bayangan besar dari jendela. Seakan menatap kemari, ia menghentikan rekaman. Terdengar suara gedebuk dari loteng. Raka menoleh. Bu Sarti bilang rumah ini sudah kosong sejak suaminya meninggal dan ia tinggal seorang diri. "Bu," panggilnya. Tak ada jawaban. Perlahan Raka membuka pintu kamar dan melangkah ke lorong yang remang. Angin bertiup lewat celah-celah papan dinding mengeluarkan suara siulan lirih. Ia menatap ke atas, ke arah loteng yang tertutup palang kayu tua. Gedebuk. Kali ini lebih keras. Lalu suara gesekan seperti kuku menyeret di kayu. Dengan senter dari ponselnya, Raka mendekati tangga kecil menuju loteng. Setiap anak tangga berderit saat diinjak. Sesampainya di atas, ia mendorong pelan tutup loteng.
Gelap total. Tapi ada bau yang sangat menyengat, seperti daging busuk dicampur darah kering. Raka menyorotkan senter, debu bertebaran. Ia melihat tumpukan karung-karung berdebu dan sesuatu di pojok ruangan. Sebuah tagio boneka jerami, tergantung dengan leher terlilit tali rafia. Matanya ditusuk paku. Di dadanya tertulis tulisan pudar. Tumbal 1996. Tiba-tiba senter Raka berkedip. Lalu, mati. Dalam gelap, ia mendengar suara bisikan di dekat telinganya. Kau bukan yang kami tunggu. Tapi kau sudah melihat. Raka terpaku. Jantungnya berdentam. Tubuhnya seperti membeku. Lalu dari bawah, di lantai kayu rumah itu, terdengar jeritan Bu Sarti yang memilukan, seperti suara seseorang yang baru melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Raka! Keluar dari situ! Sekarang! Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut belum benar-benar mengangkat dari pepohonan di sekitar desa. Raka terbangun dengan kepala berat dan dada sesak, seperti baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Di sekeliling kamar, ia masih bisa mencium sisa bau jerami terbakar. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah goresan di bawah jendela kamarnya, yang tadi malam belum ada. Goresan seperti cakar, memanjang ke bawah hingga ke lantai kayu, dan di ujungnya, sebuah jejak kaki telanjang kecil, berlumuran tanah basah. Raka turun ke dapur. Bu Sarti menyiapkan teh panas sambil membelakangi Raka, tubuhnya gemetar halus. Kau membuka loteng itu tadi malam? Tanyanya tanpa menoleh. Raka diam sejenak. Apa itu boneka tumbal tahun 1996? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Bu? Bu Sarti menarik napas panjang. Suaranya bergetar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu dalam dadanya. Dulu, waktu pabrik masih ramai, kami percaya rezeki dari pabrik itu seperti berkah dari langit. Tapi ternyata kami menanam rezeki di atas kuburan. Mandor Sukir tahu itu. Tapi dia terlalu lama tinggal di sana. Sampai pikirannya direnggut. Ia kemudian menyerahkan sebuah buku lusuh. Catatan tua dengan sampul kulit menghitam dan bagian pinggirnya hangus. Raka menerimanya dengan tak gemetar. Aku sudah melihatnya. Sosok itu tinggi, wajahnya kosong seperti kain putih basah. Ia tidak bicara. Tapi perintahnya terdengar dalam kepalaku. Beri aku yang muda, beri aku yang segar, dan api akan tetap menyala. Kami yang pertama melakukan upacara. Tahun 1933, seorang anak tukang tebu. Disembelih di bawah tungku ketel. Darahnya menyatu dengan uap yang keluar ke cerobong. Sejak itu, setiap 5 tahun harus ada darah. Kalau tidak, kami yang akan jadi ganti. Itulah harga untuk gula yang manis. Harga yang tak pernah diceritakan kepada orang kota. Setiap halaman dipenuhi coretan tangan gemetar, bercak darah tua, dan simbol aneh yang Raka belum pernah lihat. Ia merasa perutnya mual saat membaca satu bagian. Anak-anak yang hilang tidak pergi kemana-mana. Mereka disimpan dalam ruang di bawah kettle, ruang yang hanya bisa dibuka oleh suara jerit. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari bawah rumah, seperti sesuatu yang menyeret rantai di atas tanah. Raka sontak menutup catatan dan berlari ke jendela. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia menoleh ke halaman belakang, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di tengah kebun pisang, menatap ke arahnya. Rambutnya panjang, basah kuyup, dan kulitnya pucat kebiruan. Ia tak bergerak, hanya menatap. Raka bergegas keluar, memanggil, "Dek, kamu siapa?" Tapi saat ia sampai di tempat anak itu berdiri, hanya ada tanah becek. Dan tanda telapak kaki yang mengarah ke pabrik. Ia kembali ke rumah Bu Sarti. Saat menutup pintu, ia baru sadar. Catatan Mandor Sukir yang tadi ia taruh di meja, hilang. Dan di tempatnya tertinggal setangkai bunga kantil yang baru dipetik, basah, dan berbau tanah. Malam kembali turun dengan cepat di Watu Tulis. Rak bertekad pergi ke pabrik malam itu. Izia tidak peduli meski Bu Sarti melarang keras.
Kalau kau masuk malam hari, Raka, kau tidak akan keluar sebagai orang yang sama lagi, kata wanita tua itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dengan membawa senter dan kamera, Raka melintasi jalan tanah menuju pabrik yang tampak seperti monster tidur dalam kabut. Pintu gerbang tua itu terkunci dengan rantai, tapi sebagian pagar belakang telah tumbang dimakan usia. Ia masuk diam-diam. Di dalam, suasananya lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Bau karat, amonia, dan sesuatu yang amis menggantung di udara. Jalur rel kecil bekas lori tebu masih terhampar, dan jejak roda tua seakan masih membekas di tanah kering. Ketika ia mendekati Babcom, ruang ketel, Raka merasakan perubahan suhu. Lebih dingin, jauh lebih dingin. Ia menyorot ke dalam dan melihat ketel raksasa itu masih berdiri seperti raksasa logam buta. Tapi ada yang aneh. Ketel itu meneteskan cairan merah pekat. Lalu terdengar bisikan. Kamu membaca milik Sokir. Kamu tahu apa yang kami makan. Jangan datang tanpa persembahan. Lampu senternya berkedip, lalu mati. Raka berdiri dalam kegelapan. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat dari arah ketel. Perlahan, pelan, seperti kaki telanjang menyentuh lantai besi tua. Seketika, ketel itu bergemuruh sendiri dan berteriak. Jeritan besi bercampur suara anak-anak, dan di dinding belakang ruangan muncul tulisan darah baru. Tumbal terlambat. Hari itu adalah tanggal 13, dan kebetulan jatuh di malam di Jumat. Kliwon. Kombinasi yang dianggap paling keramat dan berbahaya oleh warga Watu Tulis. Sejak pagi, suasana desa sudah berubah aneh. Ayam-ayam mendadak diam, angin bertiup dari arah pabrik membawa aroma gula gosong dan darah basi, dan langit tertutup mendung kelabu yang tak kunjung menurunkan hujan. Raka menyadari ada yang berubah bukan hanya di udara, tapi juga pada penduduk desa. Mereka tidak menatapnya seperti biasanya. Wajah mereka tertunduk, mata kosong, langkah kaku. Bahkan Bu Sarti, yang biasanya cerewet, hanya berkata lirih saat menyajikan makan malam. Malam ini jangan keluar, nak. Kunci kamar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Tapi Raka sudah terlalu dalam. Ketika malam turun, ia memasang kamera di jaketnya, menyalakan alat perekam suara, dan menyelinap keluar. Ia tahu, malam ini, malam Jumat Kliwon, adalah waktu yang disebut dalam catatan Mandor Sukir. Malam di mana pabrik meminta tumbal. Kabut pekat seperti dinding berdiri di antara desa dan pabrik. Di dalamnya, suara-suara aneh bersahutan, bisikan, tangis anak kecil, dan derap langkah yang tak pernah mendekat. Raka menyusuri jalan kecil menuju kompleks pabrik, dan di tengah jalan ia melihat sosok anak kecil yang sama, seperti 2 malam sebelumnya. Anak itu berdiri menghadap ke pabrik, menggenggam boneka jerami kecil di tangan kanannya. Perlahan ia menoleh ke arah Raka. Wajahnya tidak ada, hanya kulit polos, rata, dan pucat seperti malam. Anak itu menunjuk ke arah cerobong tua, lalu menghilang. Langkah Raka gemetar saat mendekati pintu belakang pabrik. Ia tidak tahu apakah ia digerakkan oleh rasa penasaran atau oleh sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Pabrik tua itu kini berbeda dari sebelumnya. Lampu-lampu gas tua menyala dengan nyala api biru, meski tidak ada sumber listrik. Dinding berkarat dipenuhi simbol dan tulisan darah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tangga spiral menuju ruang katal seakan memutar ke dunia lain. Ketika Raka sampai ke lantai 2, ia menemukan ruang katal utama. Di sana, suara jeritan besi masih bergema. Tapi kini, ada pintu kecil di dinding belakang, pintu yang sebelumnya tak terlihat. Ia membukanya, dan menemukan ruang sembelih. Ruangan itu sempit, berdinding batu basah, dengan lantai miring ke arah parit darah tua. Di tengah ruangan, terdapat meja batu hitam, penuh bekas sayatan. Di atasnya, tergantung rantai dan kait daging. Di dinding, terpaku puluhan foto buram wajah-wajah anak muda. Sebagian tersenyum,
Sebagian menangis, sebagian matanya dicoret. Raka memotret semuanya. Tiba-tiba, kameranya mati. Layar ponsel gelap. Ia mencoba menyalakan senter. Gagal. Lalu terdengar suara langkah. Perlahan, berat, seperti seseorang menyeret tubuh atau menyeret rantai. Raka menahan napas. Suara itu semakin dekat dan dari balik kabut tipis dalam ruangan, muncullah sesosok tubuh wanita, tinggi kurus dengan kain putih panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya seperti melayang, tidak menyentuh lantai. Ia tidak memiliki wajah, tapi dari kainnya mengalir darah segar, menetes ke lantai. Kau bukan yang kami pilih. Tapi kau melihat, kau tahu. Kau harus bawa pengganti, atau kau tetap tinggal. Seketika lantai ruang sembelih retak dan terbuka. Di bawahnya terlihat ruang bawah tanah penuh tengkorak. Beberapa di antaranya masih menyisakan rambut hitam dan gigi anak-anak. Tengkorak-tengkorak itu menatap ke atas dengan mata kosong. Raka jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia menjerit, mencoba merangkak keluar, tapi pintu ruang sembelih kini tertutup sendiri. Dari luar terdengar suara anak kecil bernyanyi. Nada sumbang, lagu rakyat yang berubah liriknya. Pabrik gula minta makan, 1 jiwa setiap tahun. Kalau kau dengar bisikannya, matamu tak bisa tidur. Tersesat di labirin besi. Raka akhirnya berhasil keluar dari ruang sembelih setelah pintu itu terbuka sendiri. Tapi koridor pabrik kini berubah bentuk. Ia tersesat di antara dinding-dinding besi yang terus berubah posisi. Setiap lorong yang ia lewati seolah membawa ke tempat yang sama. Di salah satu ruangan, ia menemukan boneka tumbal baru, masih segar. Di dadanya tertulis nama, Raka. Saat itu juga ia muntah. Lalu dari atas langit-langit, darah menetes. Raka menatap ke atas. Wajah wanita tanpa mata menatap balik, menempel terbalik di langit-langit. Tangannya perlahan turun, menjangkau tubuh Raka. Ia berlari. Ia tidak tahu berapa lama ia lari, atau bagaimana ia keluar dari pabrik. Tapi tiba-tiba ia sudah berada di jalan setapak desa, lutut berdarah, dada sesak, dan nafas tersengal. Dari kejauhan, cerobong pabrik mengepulkan asap merah. Asap itu membentuk wajah manusia yang menjerit. Dan desa Watu Tulis tetap sunyi, seolah tidak ada yang terjadi. Raka kembali ke rumah Bu Sarti dengan tubuh gemetar. Ia tak bisa bicara. Ia hanya menyerahkan foto-foto dari kameranya. Bu Sarti menatap satu persatu, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau sudah membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Sekarang Raka, waktumu sudah mulai dihitung." 3 hari setelah kejadian di pabrik, Raka tak pernah benar-benar tidur. Matanya memerah, tubuhnya kurus, dan pikirannya dipenuhi jeritan, tawa bocah yang tidak terlihat, dan bisikan dari balik dinding. Bahkan ketika ia memejamkan mata, ia selalu melihat Anketal. Meja sembelih. Tulang-tulang anak-anak. Yang lebih mengerikan, ia mulai mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup dan bersembunyi dalam pikirannya, menunggu waktu untuk mengambil alih. Bu Sarti akhirnya menyerah dan membawa Raka menemuinya. Dukun Samin, lelaki tua dengan rambut gimbal sebahu, tinggal di gubuk bambu dekat kuburan desa. Di wajahnya ada luka bakar tua berbentuk lingkaran api di dahi. Ia pernah menjadi salah satu mandor pabrik, sebelum menolak menyerahkan tumbal terakhir dan dibakar hidup-hidup oleh para sesepuh pesugihan. Ketika melihat Raka, Samin langsung tahu. Kau sudah dicap. Wajahmu akan hilang jika tak membawa pengganti. Kau akan dikunci dalam ruang besi di bawah tanah pabrik. Kau akan menjadi bagian dari mereka. Selamanya. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Apa ada cara membatalkannya? Samin mengangguk perlahan. Hanya 2 jalan. Menyerahkan 1 jiwa segar. Atau memutus perjanjian leluhur dengan darah pemilik pertama pabrik. Siapa pemilik pertama? Samin membuka gulungan kulit kambing tua.
Di sana tertera gambar silsilah pemilik pabrik sejak 1901. Ia menunjuk satu nama, Soedarmo Cokrosoeharto. Juragan gula pertama, bangsawan Jawa yang melakukan perjanjian pesugihan dengan iblis penunggu Watu Tulis. Dia masih hidup? Samin tertawa pelan. Tidak, tapi darahnya masih mengalir di cucunya. Dia tinggal di kota. Seorang politisi kaya yang tidak tahu bahwa hartanya berasal dari tumbal anak-anak desa. Raka mengepal tangan. Dalam pikirannya, dua pilihan mulai saling berteriak. Mengorbankan satu orang tak bersalah atau memburu keturunan pewaris iblis. Malam itu, Raka kembali dikurung oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di koridor pabrik. Dinding dipenuhi cermin. Ia menatap dirinya, namun wajahnya tidak lengkap. Matanya menghilang. Hidungnya hanya lubang hitam. Mulutnya bergeser ke samping seperti sobekan kain. Dari balik cermin, muncul sosok dirinya sendiri. Tapi berbeda. Versi yang lebih kurus, lebih pucat, dengan wajah yang meleleh. Sosok itu berbicara. Kau bisa keluar, tapi harus ada yang menggantikanmu. Ibu, kekasih, teman, pilih satu, atau kau tetap bersamaku. Ketika ia terbangun, ia melihat cermin di kamarnya benar-benar retak, dan di lantainya tertulis dengan darah, waktumu tinggal 2 hari. Pagi itu, Bu Sarti memaksa Raka meninggalkan desa, tapi jalan keluar dari Watu Tulis. Selalu kembali ke tempat yang sama, berputar, tak berujung, dan selalu membawa Raka ke depan gerbang pabrik. Desa itu telah menutup dirinya. Raka adalah bagian dari perjanjian, dan waktu terus berjalan. Ia mulai mempertimbangkan pengganti. Ia sempat menatap seorang bocah lelaki desa yang sering bermain sendirian, tapi ia tak sanggup. Ia bahkan terlintas memanggil kekasih lamanya datang untuk dijadikan tumbal diam-diam, tapi rasa bersalahnya terlalu dalam. Sampai akhirnya ia menyadari satu hal. Ia bisa memilih darah keturunan pemilik pabrik. Dengan bantuan dukun Samin, Raka mendapat alamat cucu Soedarmo, Darmawan Cokrosoeharto, seorang anggota Dewan Kaya Raya yang tinggal di villa mewah di pinggiran Jogja. Raka memutuskan untuk bertemu. Ia menyamar sebagai wartawan sejarah industri gula. Pertemuan mereka aneh. Darmawan menyambut ramah, tapi matanya tajam dan dingin. Di dinding rumahnya, tergantung foto-foto tua pabrik Watu Tulis. Bahkan ada satu foto anak-anak yang berjejer dengan kepala tertunduk di depan katel. Kenapa Anda simpan ini? Tanya Raka. Darmawan tersenyum. Karena kami tidak bisa menyangkal darah kami, tapi itu bukan urusanmu. Darmawan tiba-tiba berubah. Pintu villa dikunci. Dari balik bajunya, ia mengeluarkan kalung berisi mata bayi yang diawetkan dalam kaca. Kau datang membawa kutukan, tapi aku sudah bersiap. Aku tahu anak-anak desa itu belum kenyang, dan malam ini mungkin kau yang mereka ambil sebagai ganti. Seketika, lantai villa retak. Suara tangisan anak-anak bergema. Cerobong pabrik muncul dalam bayangan dinding. Dunia nyata dan dunia pesugihan bercampur. Raka melawan, tapi waktu hampir habis. Raka berhasil melarikan diri. Tapi kini ia tahu, cucu Soedarmo juga bagian dari perjanjian. Dan satu-satunya cara memutus siklus pesugihan adalah mengorbankan darahnya di ruang ketel. Tapi untuk itu, ia harus kapau membawa Darmawan ke pabrik dan melakukan sendiri ritual pemutusan. Di desa, cerobong pabrik mulai mengepulkan asap hitam pekat. Dan jeritan mulai terdengar dari bawah tanah lagi. Langit malam menggulung seperti pusaran arang. Angin panas menyapu desa Watu Tulis dengan aroma terbakar. Dari kejauhan, cerobong pabrik mengepulkan asap merah darah, dan suara jeritan samar terdengar, bukan dari manusia, tapi dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Hari ini, batas waktu Raka habis. Tubuhnya lemah, matanya membengkak oleh bayang-bayang. Di wajahnya, kulit mulai pudar. Pagi tadi, ia hampir tak mengenali dirinya di cermin. Hidungnya menghilang,
Matanya hanya cekungan hitam, tanda bahwa Watu Tulis siap menelannya. Dengan bantuan dukun Samin dan satu-satunya mantra pemutus pesugihan yang tersisa, tertulis dalam lembaran kulit manusia dari tahun 1902, Raka menyusun rencana. Membawa Darmawan Cokrosweharto ke pabrik lalu mengorbankan darahnya tepat di atas ruang katal. Tempat leluhurnya menandatangani perjanjian dengan iblis penjaga pabrik. Masalahnya, Darmawan tidak akan datang dengan sukarela. Di malam Kamis, Raka menyelinap ke Villa Darmawan. Dosa telah menyatu dengan tekadnya. Ia membawa tali, kantong garam hitam, dan kendi berisi air bunga 7 rupa. Pukul 1.33, ia menjerat Darmawan yang sedang tidur, menyumpal mulutnya dan membawanya menuju mobil tua milik dukun Samin. Sepanjang jalan, Darmawan mengerang, namun tidak memohon. Hanya matanya yang menyala penuh kebencian. Kau pikir kau bisa memutus perjanjian itu, bocah desa? Darahku sudah diberkati. Sekalipun aku mati, pabrik itu tetap hidup. Tapi Raka tak menggubris. Ia tahu, tak ada kembali setelah malam ini. Sesampainya di depan pabrik, pintu besi terbuka sendiri. Tak ada kunci. Tak ada suara. Hanya bisikan ribuan suara kecil menyambut mereka. Tumbal datang, darah lama kembali, perjanjian pecah atau diperbaharui. Darmawan berteriak, namun suaranya lenyap ditelan kabut merah. Dinding pabrik hidup menggeliat seperti kulit manusia, memunculkan wajah-wajah korban masa lalu. Dari sela-sela lantai, muncul tangan-tangan kecil yang meraba udara. Raka menyeret Darmawan ke ruang ketal. Meja sembelih kini bersinar merah. Api menyala di tungku-tungku tua meskipun tak ada bahan bakar. Tulisan Jawa kuno terukir di dinding. Siji nyawa kanggo sewu emas. Siji dosa kanggo warisan abadi. Raka mengangkat pisau besi warisan Samin. Pisau itu hanya bisa digunakan jika darah korban adalah pewaris langsung perjanjian. Ia harus menusuk jantung Darmawan dan membiarkan darahnya menetes ke sumur pemurnian di bawah ketel. Namun, tiba-tiba Darmawan tertawa. Apa kau pikir hanya aku yang pewaris? Bagaimana kalau kau sendiri adalah bagian dari darah itu? Raka tertegun. Darmawan meludah ke lantai. Ibumu, anak dari saudarmu yang dibuang. Kau, Raka, adalah cucu haram dari penguasa Watu Tulis. Kau membawa darah yang sama, artinya kau juga tumbal yang sah. Pabrik bergetar. Langit di luar mendidih. Pilih, Raka, bisik suara dari dalam ketel. Bunuh dia atau gantikan tempatnya. Tapi darah harus tumpah malam ini. Raka menggenggam pisau. Tangannya gemetar. Dunia di sekelilingnya retak. Jeritan anak-anak isak dari balik dinding dan suara ketel yang berdenyut seperti jantung, semua menyatu dalam simfoni setan. Ia melihat Darmawan, musuh yang warisi dosa. Ia melihat tangannya sendiri, penuh dosa. Siapa yang layak menjadi tumbal? Air mata menetes dari pipinya. Lalu Raka menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Ambil aku, katanya lirih. Biar semuanya berhenti malam ini. Darahnya mengucur deras. Ketel terbuka. Pabrik mengaum. Tubuh Raka jatuh ke lantai besi dan perlahan ditelan oleh lubang di bawah ketel. Tempat darah tumbal disimpan, tempat para jiwa disekap untuk selamanya. Keesokan paginya, cerobong pabrik berhenti berasap. Desa menjadi sunyi, tapi sunyi yang damai. Para warga keluar dari rumah, menatap langit. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam. Tidak ada lagi bayangan anak kecil atau bisikan di kamar tidur. Bu Sarti hanya diam, memandangi siluet pabrik dari kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam foto Raka. Anak itu menebus dosa orang lain. Namun jauh di dalam ketel yang kini tertutup, sepasang mata menyala merah. Dan di malam berikutnya, suara tawa anak-anak kembali terdengar, tapi kali ini dari arah ladang tebu.